Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You will need the internet for this. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسلمين عزاني الله وإياكم jamaah Masjid Akhlul Khair yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kembali duduk bersama di majlis ilmu ini di dalam rangka untuk tafaqquh fid din, yaitu memperdalam ilmu agama kita. Yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di majlis ilmu ini yang menjadi salah satu sebab Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Karena bagaimana yang selalu saya katakan bahwasanya ilmu yang bermanfaatlah yang nantinya akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan man kana lillahi a'raf kana billahi akhwaf. Barang siapa yang semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara yang menjadikan kita untuk lebih dekat, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini semakin menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hasil daripada kita belajar ilmu agama adalah menjadikan kita semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita di waktu salat subuh ini. Kita berharap mudah-mudahan salat yang sudah kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan basyirul masya'ina fil dhulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap, di waktu subuhnya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di mana tidak lagi bermanfaat harta, anak dan kekayaan yang kita miliki. Adapun yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Sebagai seorang muslim, tentunya kita meyakini bahwasannya doa adalah senjata seorang muslim. Ad-du'a silahul mu'min. Bahwasannya doa merupakan senjata utamanya seorang mukmin, seorang muslim. Karena sebagai seorang muslim tentunya kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang harus kita yakini bersama, bahwasanya kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak mungkin bisa hidup di dunia ini kecuali semuanya atas bantuan
dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap detik kita, di setiap kehidupan kita tidak bisa lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manusia yang membanggakan dirinya. Kenapa? Karena memang mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil, sangatlah lemah. Maka kita butuh dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menelaah ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan dapatkan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan dan memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, ud'uni. Allah memerintahkan dengan kalimat amr, kalimat perintah, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kategorikan mereka sebagai orang-orang yang sombong. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, enggan untuk berdoa dan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Di sini dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, Allah perintahkan kita untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah, Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang sombong. Bagaimana tidak dikatakan sombong? Seorang manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga semakin menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan hamba-hambanya. Siapapun yang ingin meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi segala doa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah kalian mengerjakan perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan kalian beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu mendapatkan kebenaran. Ini juga menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pasti Allah akan kabulkan. Siapapun yang meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka ketika doa itu ibadah, maka doa adalah suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, maka ibadah adalah rangkaian aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berbeda dengan makhluknya. Semakin kita meminta kepada makhluk, maka semakin hina kita di hadapan makhluk. Semakin kita selalu meminta pertolongan kepada makhluk, kepada saudara kita misalkan, di saat kita butuh, maka akan semakin hina kita di hadapan mereka. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita terus meminta kepada Allah, semakin terus kita berdoa kepada Allah, semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Allah sangat senang
apabila hambanya terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada doa. Bayangkan, Nabi mengatakan tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada doa. Jadi semakin banyak seorang berdoa kepada Allah, semakin sering seorang meminta pertolongan kepada Allah, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya berbeda dengan makhluknya. Semakin kita meminta pertolongan kepadanya, semakin sering kita meminta bantuan, maka semakin hina kita di hadapan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada seorang hamba yang tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi SAW mengatakan, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapapun yang tidak mau berdoa, siapapun yang tidak mau meminta pertolongan kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka kepada hamba tersebut. Ya, bagaimana mungkin Allah tidak murka? Apa yang harus kita banggakan dari diri kita kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh doa, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai, ya, Nabi SAW mengatakan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu dan maha mulia. Ya, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya, ya, an yaruddahuma sifran. Kemudian ketika dia kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Ya, maksudnya apa? Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang meminta kepada Allah, siapapun yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Jadi ini kaidah yang pertama. Siapapun yang berdoa kepada Allah, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya pasti Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ya, oleh karena itu Nabi SAW senantiasa memerintahkan kepada kita, ya, agar kita terus senantiasa meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian meminta sesuatu, mintanya hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin meminta pertolongan, mintalah hanya pertolongan kepada Allah. Ya, jangan kita meminta kepada makhluknya dalam hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Ya, kita diajarkan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai-sampai sebagaimana pernah kita bahas juga, Nabi mengatakan, ya, liyas'al ahadukum rabbahu kullah. Hendaklah seorang hamba meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai tali sendal yang putus pun harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal-hal yang kecil pun kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya, di dalam ayat-ayat di atas, kemudian hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang anjuran untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasannya kita diperintahkan untuk terus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang jadi pertanyaan, seringkali mungkin kita di benak kita, bahkan mungkin di kehidupan kita, kita merasa, Ustaz, saya sudah berdoa Ustaz sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustaz tadi bilang bahwasanya segala sesuatu yang kita minta pasti Allah akan kabulkan. Tapi kenyataannya Ustaz, sering saya berdoa sama Allah, tapi Allah tidak kabulkan doa-doa saya, Ustaz. Ya, sehingga apa? Terkadang ketika kita berdoa, kemudian kita merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncullah sifat-sifat su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Allah tidak cinta sama saya. Buktinya saya doa sama Allah, Allah enggak kabulkan doa saya. Ya, kenapa Ustaz saya selalu berdoa sama Allah Ustaz, tapi Allah enggak kabulkan doa-doa saya Ustaz. Saya meminta kepada Allah, ya, tetapi hidup saya seperti ini saja Ustaz. Apa yang salah dari doa saya Ustaz? Saya sudah berdoa sama Allah, tapi Allah tidak kabulkan doa-doa saya. Ya, sehingga na'udzubillah akhirnya muncul sikap-sikap suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau sampai dia berpikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil. Ya. Seringkali karena doa kita tidak dijabahi, ya, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ya Allah, kenapa engkau berikan sesuatu kepada, ya, hamba yang lain tapi engkau tidak berikan kepada aku, ya Allah?
Ya, kenapa aku sudah berdoa kepadamu ya Allah tapi engkau tidak kabulkan doa-doaku? Ini sering sekali menjadi pertanyaan di antara kita. Kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal tadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kalau kita berdoa pasti Allah akan kabulkan. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Tatkala doa kita tak kunjung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala doa-doa yang kita panjatkan tidak kunjung juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala tangan dan lisan kita sudah kita ikhtiarkan untuk berdoa kepada Allah, kemudian ternyata belum juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang menjadi masalahnya? Ya, maka ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Yang pertama sikap kita tidak boleh bersuudzon dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahkan diri kita tatkala doa-doa yang kita panjatkan belum juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama menjelaskan tatkala doa-doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua permasalahan pokok ya yang menjadikan doa-doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, ketika doa kita yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah belum juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama bisa jadi ya ada sebab-sebab terkabulnya doa yang belum kita tunaikan. Ya, ada adab-adab doa yang belum kita tunaikan. Sehingga ketika kita berdoa, kita hanya sekedar berdoa saja. Kita tidak tahu adabnya, kita tidak tahu sebab-sebab terkabulnya doa. Sehingga ketika kita berdoa, doa kita tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan pokok yang kedua, ya, yang menjadikan doa-doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada penghalang-penghalang dari terkabulnya doa kita yang terkadang kita mungkin luput dan kita tidak ketahui. Ya, maka ketika kita mengetahui dua pokok permasalahan ini, maka jangan pernah salahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka salahkan diri kita. Bisa jadi ada sebab-sebab doa terkabulnya doa yang belum kita penuhi. Ya, atau ada penghalang-penghalang terkabulnya doa yang belum atau yang sudah kita lakukan sehingga menjadikan doa-doa kita tidak diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Maka pada kesempatan kali ini ya kita akan mencoba membahas ya beberapa saja dari sebab-sebab terkabulnya doa dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa ya yang saya coba kumpulkan dari beberapa kitab para ulama yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya tentunya banyak sekali ya para ulama menyebutkan tentang sebab-sebab terkabulnya doa yang tidak mungkin kita bahas ya di waktu yang sangat singkat ini. Tentunya saya akan menyebutkan beberapa saja dari sebab-sebab terkabulnya doa dan sebab-sebab penghalangnya terkabulnya doa. Yang kita berharap mudah-mudahan ketika kita sudah mengetahui sebab-sebab terkabulnya doa, ya kita bisa praktekkan dan realisasikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berharap mudah-mudahan ketika kita penuhi sebab-sebab terkabulnya doa ini, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ya. Kemudian kita juga pelajari sebab-sebab terhalangnya doa. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sebab-sebab yang menghalangi doa kita dikabulkan, ya, maka kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Ya, di antara sebab-sebab terkabulnya doa, ya, dan adab-adab yang kita lakukan ketika berdoa, yang pertama adalah ketika kita berdoa, kita dianjurkan untuk khusyuk, ya, merendahkan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, adab pertama dan sebab pertama ketika kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berdoa khusyuk, ya, bahkan rendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Ya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba ini adalah makhluk yang lemah. Hamba ini adalah makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas pertolongan Engkau ya Allah. Hinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita hinakan diri kita ketika kita berdoa. Bahkan jika kita mampu untuk menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul, ya, permintaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
Berdoalah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala dengan berendah diri. Ya. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Minta sama Allah dalam keadaan merendah diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan suara yang lirih. Hadapan diri kita kepada Allah. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, lakukan dengan khusyuk. Ya, hadirkan hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah dalam rasa penuh harap dan cemas. Ini juga penting. Ketika kita berdoa, kita minta betul berharap kepada Allah bahwasanya ya Allah, aku butuh pertolongan-Mu ya Allah. Kalau Allah bukan pertolongan-Mu, maka tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin." Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Lihat. Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita berdoa, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, khusyuk ketika kita berdoa. Maka insya Allah ketika seorang hamba sudah khusyuk ketika berdoa, kemudian dia juga berusaha untuk menghadirkan hatinya ketika berdoa, maka insya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kabulkan doa hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Ketika kita sudah berdoa dalam keadaan khusyuk, kita juga berdoa dengan penuh harap dan penuh kecemasan. Kemudian di antara sebab terkabulnya doa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan hadirkan hati-hati kita, jangan sampai ketika kita berdoa hati kita lalai. Ini seringkali kita berdoa, tangan kita tengadahkan, lisan kita ucapkan, tetapi hati kita tidak fokus dengan apa yang kita minta kepada Allah. Seringkali mungkin kita berdoa, seringkali kita mengangkat kedua tangan kita, lisan kita berucap, tapi hati kita lalai dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadikan sebab doa seorang hamba tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa kalian pasti akan dikabulkan. Ini juga adab. Ketika kita berdoa harus berhusnudzon kepada Allah. Ketika kita berdoa jangan merasa, ya Allah, ini permintaan saya sulit sekali ya Allah, kira-kira dikabulkan atau enggak. Jangan. Kita yakin sama Allah. Ya Allah, saat ini saya butuh ya Allah rumah yang besar ya Allah. Enggak apa-apa, minta sama Allah. Enggak ada salahnya apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, selama apa yang kita minta adalah kebaikan bukan dosa. Tapi kadang-kadang kita ragu, ya Allah, apa mungkin ketika saya minta rumah yang mewah, misalkan mobil yang bagus, apakah mungkin Allah akan kabulkan? Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Maka Nabi mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan kabulkan doa kita. Jadi ini adab juga, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan belum berdoa saja sudah kita ragu dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa kita? Sedangkan ketika kita berdoa kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengijabahi doa seseorang yang hatinya lalai, yang hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ma'asyiral muslimin. Ketika kita berdoa kita harus yakin, dengan seyakin-yakinnya, mengedepankan sikap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW melarang ketika seorang berdoa kemudian dia mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta.
Ya, Nabi mengatakan jangan sekali-kali ketika kalian berdoa selain mengatakan ya Allah, tolong ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi terserah engkau ya Allah. Kalau engkau jadikan anak soleh, saya nggak apa-apa. Nggak jadikan soleh juga nggak apa-apa. Nah, ini salah. Ya, Nabi mengatakan la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni doa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, tapi terserah engkau ya Allah. Engkau mau ampuni terserah, engkau nggak ampuni juga terserah. Nah, ini salah. Ya, Nabi yang mengatakan, bahkan Nabi menggunakan kalimat, menggunakan nunu taukid. Di dalam bahasa Arab kalau ada nunu taukid adalah penekanan. Jangan sekali-kali kalian mengatakan, ya Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku, tapi terserah engkau ya Allah. Ya jangan. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmati aku, tapi terserah engkau ya Allah. Sesuai kehendakmu. Engkau mau rahmati aku enggak apa-apa, enggak rahmati aku juga enggak apa-apa. Nah, ini salah. Ya, kata Nabi SAW, liya'zimil mas'alata. Ya, hendaklah kalian serius ketika meminta. Kalau kalian memintanya A, maka minta. Jangan mengatakan ya Allah, terserah engkau ya Allah. Ya, engkau mau kabulkan juga enggak apa-apa, enggak kabulkan juga enggak apa-apa ya Allah. Ini salah, bukan sikap merendah. Ya, jangan katakan ya Allah kalau engkau ya kehendaki, tolong kabulkan ya Allah. Kalau engkau tidak kehendaki, maka tidak usah engkau kabulkan. Ini salah. Ya. Nabi mengatakan jangan sekali-kali mengucapkan doa tersebut. Fa innahu la mukriha lahu. Karena tidak ada yang memaksa kalian ketika berdoa. Minta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya ketika kita berdoa kemudian kita mengatakan ya in syi'ta, terserah engkau ya Allah, mau engkau ampuni atau tidak. Ini ya sering juga terjadi ya. Ya Allah kalau memang surga pantas bagiku ya Allah, silakan berikan ya Allah. Kalau seandainya surga tidak pantas bagiku, jangan kau berikan kepada hambamu yang penuh dosa ini. Ini salah. Minta sama Allah. Harus yakin ya Allah, saya minta surga kepadamu ya Allah. Ya, minta surga sama Allah. Jangan katakan ya Allah dengan kita merendah. Tapi salah perkataan ini. Ya Allah, aku minta kepada surga kepadamu ya Allah. Tapi hamba ini banyak dosa ya Allah. Terserah engkau ya Allah. Kalau kau berikan surga alhamdulillah, enggak diberikan juga. Salah ini. Ya. Ini sering kita dengar, betul? Sering kali kita dengar ma'asyiral muslimin, ini adalah sesuatu yang salah untuk kita ucapkan, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara sebab-sebab terkabulnya doa ketika kita sudah berdoa, kemudian kita khusyuk, kita hadirkan hati kita, kemudian kita berhusnudzon dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Maka ketika kita berdoa, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Ini sering juga kita luput ma'asyiral muslimin. Padahal Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan lain-lain sebagainya daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Fad'uhu biha, kata Allah. Maka memohonlah kalian kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Ya, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan jauhilah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dari menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita berdoa, awali doa kita dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azizu, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku meminta kepadamu ini dan itu. Ya, ini adab. Ini adab. Ketika kita berdoa, mulai dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang husna. Ya, ini terkadang kita lupa, kita doa langsung aja, ya Allah tolong berikan saya ini dan itu. Kita lupa memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang baik. Ya, maka ini adalah sebab terkabulnya doa, dan adab-adab ketika berdoa adalah meminta kepada Allah dengan memulai dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ya, di antara sebab-sebab terkabulnya doa juga yang disebutkan oleh para ulama, ketika kita ingin berdoa dan kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita sudah khusyuk, kita hadirkan hati kita sudah berhusnudzon, kita mulai doa-doa kita dengan menyebut nama-nama Allah yang husna, maka cari waktu-waktu yang mustajab. Ya, terkadang kita lupa, kita berdoa saja. Padahal Nabi SAW banyak sekali menjelaskan waktu-waktu yang mustajab. Ya, manfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Dan waktu-waktu yang mustajab tidak sedikit, banyak sekali. Di antaranya apa? Waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Kemudian ketika sujud. Kemudian
sepertiga malam. Kemudian di akhir salat. Aywa, sahih. Kemudian waktu hujan, ketika safar, di waktu Ramadan. Apalagi Pak? Masih banyak sekali. Berbuka puasa, Masya Allah. Kemudian asar menjelang maghrib, dan banyak sekali di waktu hari Jumat. Ya, ini waktu-waktu yang mustajab. Ya, di antara yang tadi disebutkan, di antara waktu yang mustajab ketika kita sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya yaitu ketika sujud. Fa'aktsiru fihi du'a. Maka ketika sujud perbanyak kita doa. Ya. Tetapi ini juga harus disesuaikan dengan adab. Ketika Bapak jadi imam, tentunya jangan juga praktekkan ini terlalu lama. Jadi imam, Bapak doa banyak. Setengah jam doa, makmum kabur semua. Tentunya ketika doa, misalkan ketika sholat sunnah, ketika sholat sendiri, ya, jangan Ustaz. Kata Ustaznya kalau kita doa di waktu sujud itu mustajab. Antum jadi imam, kemudian antum jadi imam, sujudnya lama setengah jam misalkan. Ini jamaah bingung, ini orang sujud atau bagaimana? Khawatir antum dibangunkan gitu kan? Wah ini imamnya meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sujud. Padahal antum sedang berdoa misalkan. Ya, tentunya ini juga harus diperhatikan ketika antum sedang jadi imam, ya. Ketika sujud, ya secukupnya berdoa. Tapi ketika antum sholat sendirian, sholat qiyamul lail, silakan berdoa sepuasnya ketika sujud, ya. Kemudian di antara doa yang mustajab juga tadi disebutkan apa? Di waktu sepertiga malam. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap malam turun ke langit dunia, ya. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika sepertiga malam. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, ya, pasti Allah akan kabulkan. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, kemudian Allah mengatakan, "Man yad'uni astajibulah." Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan ijabahi. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta pertolongan, pasti akan Allah kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta ampun kepada Allah di waktu sepertiga malam, Allah akan ampuni. Bayangkan, ya. Allah tantang, siapa yang mau minta ampun, aku akan ampuni. Siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Di sepertiga malam, ya. Kemudian di antara juga waktu yang mustajab apa tadi? Waktu hari Jumat, ya. Para ulama khilaf apakah waktu yang mustajab ini antara, ya, duduknya imam antara khutbah pertama dan kedua, ataukah di waktu sore menjelang petang. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa a'tahu Allahu iyyah. Tidaklah seorang mukmin, ya, berdoa pada hari Jumat, kemudian dia sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Ya, banyak sekali ma'asyiral muslimin waktu-waktu mustajab. Coba cari waktu-waktu mustajab yang mungkin kita bisa lakukan. Itu yang kita dawamkan. Oh Ustaz, kalau saya sholat qiyamul lail susah Ustaz. Ya, terkadang ada orang mungkin fisiknya nggak bisa sholat qiyamul lail. Ya, saya bisa biasanya Ustaz habis isya langsung tidur. Kalau saya bangun malam biasanya paginya ngantuk capek. Ya, ya kan ada orang-orang seperti itu. Cari waktu-waktu yang lain ketika sujud misalkan. Ya. Waktu Jumat misalkan, Ustaz saya hari Jumat sibuk Ustaz kerja. Kadang ketika untuk berdoa pun susah misalkan. Cari waktu-waktu mustajab yang lain. Ketika safar misalkan, ya. Ketika waktu Ramadan, ketika apa? Seorang berbuka puasa. Banyak sekali ma'asyiral muslimin waktu-waktu yang mustajab, ya, yang tidak akan saya berlama-lama di sini. Tentunya nanti ya silakan dipelajari lagi. Waktu-waktu yang mustajab banyak sekali disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, waktu-waktu yang mustajab, ya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan mungkin tertolak, ya. Di antaranya as-shaimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Manfaatkan ketika kita puasa sunnah Senin dan Kamis, ya. Ketika sebelum kita berdoa, manfaatkan 10 menit sebelum kita berbuka, ya, angkat tangan kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya. Aku meminta kepadamu ya Allah, kalaulah puasa yang aku lakukan ini, ya, karena mengharapkan wajahmu ya Allah, karena mengharapkan pahala darimu ya Allah, berikan aku ini dan itu ya Allah. Ya, ini bertawasul dengan amalan soleh, ya. Wal imamul adil, kemudian seorang imam yang adil, ketika dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, hal yang paling mudah yang harus kita rasakan ketika ada orang menzalimi kita, sudah tidak usah balas dengan kezaliman yang ada. Justru ini menjadi apa? Tabungan buat kita. Kalau kita dizalimi, ya Allah, saya dizalimi ya Allah, ya, tolong kabulkan doa saya ya Allah. Doa kita ketika kita dizalimi, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Justru ini menjadi apa? Bisa jadi menjadi berkah untuk kita. Ya, maka jangan selalu ketika ada orang menzalimi, ya Allah ini musibah ya Allah, Allah ada orang zalimi saya dan sebagainya. Jadi kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak usah pikirkan ketika ada orang yang zalim kepada kita, kita doakan. Ya, mumpung kita dizalimi, jadikan ini sebagai doa yang mustajab. Ya, sehingga hati kita tenang, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa iri kepada orang lain. Ya. Kemudian di antara doa yang mustajab juga adalah ketika hari Arafah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang diucapkan pada hari Arafah. Dan banyak sekali ma'asyiral muslimin doa-doa, ya, yang waktu-waktu mustajab yang kita diperintahkan, ya, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali, ya, adab-adab ataupun hal-hal yang menyebabkan terkabulnya doa seseorang, ya. Di antaranya apa? Mengangkat kedua tangan kita, ya, di antara adabnya. Dan banyak sekali, ya, disebutkan oleh para ulama yang tidak saya akan sebutkan pada pagi hari ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah tahu sebab-sebab terkabulnya doa, ya, maka kita juga harus tahu sebab-sebab terhalangnya doa. Ini juga penting. Kita sudah berdoa, ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah, saya sudah angkat tangan saya sudah berdoa secara khusyuk ya Allah, saya sudah berhusnudzon kepadamu ya Allah. Ya, saya juga sudah berdoa di waktu-waktu mustajab, tapi kenapa ya Allah doa saya juga belum diijabahi? Apa yang salah? Ternyata ada penghalang terkabulnya doa, sehingga doa yang kita lakukan tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa yang menyebabkan doa kita tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya, tadi di awal sudah kita sebutkan, di antara sebab terkabulnya doa adalah fokus dan hati kita dalam keadaan tidak lalai. Maka kebalikannya, ketika seseorang berdoa dan hatinya lalai, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebab terhalangnya doa. Ya, itu simpelnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini yang perlu harus kita renungi bersama. Di antara sebab banyak tidak dikabulkannya doa seorang hamba dikarenakan sebab ini. Ya, mari kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, di antara sebab terbesar tidak dikabulkannya doa seorang hamba adalah mereka makan dari harta yang haram, memakai pakaian dari harta yang haram, dan segala sesuatu yang dia gunakan dari harta-harta yang haram. Maka jangan pernah berharap lebih ketika kita masih makan makanan yang haram, pakaian yang kita gunakan dari hasil yang haram, ya, uang yang kita miliki dari hasil yang haram, pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang haram, kemudian kita banyak meminta kepada Allah, ya, maka jangan berharap lebih. Bisa jadi itulah penyebab dari terhalangnya doa-doa kita. Mari kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang seorang laki-laki, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara." Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam keadaan musafir. Padahal safar adalah sebab terkabulnya doa. Ash'atha adbara yamuddu yadayhi ila sama. Ketika dia dalam keadaan safar, ya, badannya dalam keadaan kumuh, rambutnya acak-acakan, keadaan orang yang sedang safar, ya, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke atas. Padahal mengangkat tangan adalah sebab terkabulnya doa. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal mengucapkan ya Rabbi adalah tadi apa? Mengucapkan doa menggunakan Asmaul Husna. Sebab terkabulnya doa bukan? Sebab terkabulnya doa. Tetapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram. Makanan yang dia makan dari hasil yang haram.
Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai juga dari hasil yang haram. Ya. Wa mashrabuhu haram, apa yang dia minum juga dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, daging yang dia tumbuh dagingnya di dalam tubuhnya dihasilkan dari gizi-gizi makanan yang haram. Kemudian Nabi mengatakan, fa anna yustajab, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, orang ini sudah melakukan berapa? Setidaknya 4 sebab terkabulnya doa. Ya, dia dalam keadaan safar, padahal safar adalah sebab terkabulnya doa. Kemudian dia juga dalam keadaan hina, tubuhnya lesu, ya, rambutnya acak-acakan, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mengangkat tangan di antara ada berdoa. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi, tetapi Allah tidak kabulkan. Apa yang menyebabkan itu semua? Makanan yang dia makan dari hasil yang haram, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram, minuman yang dia minum dari hasil yang haram, bahkan daging yang tumbuh darinya adalah dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lah, kata Nabi, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ya, mari kita renungi bersama. Ketika ada doa-doa yang mungkin belum dikabulkan, ya, bisa jadi ada makanan yang haram yang pernah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bisa jadi ada makanan haram yang pernah kita masukkan kepada anak dan istri kita. Ketika doa-doa kita meminta, ya Allah, kenapa saya sudah lakukan sebab-sebab terkabulnya doa, tapi kenapa doa saya belum dikabulkan ya Allah? Bisa jadi ada makanan haram, ya, ada minuman haram, ada pakaian haram yang kita pakai, ada hak orang lain yang kita ambil, ya, sehingga itu semua menjadikan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sadari bersama, jangan pernah salahkan Allah Subhanahu wa taala, salahkan diri kita ketika doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara sebab-sebab, ya, terhalangnya doa adalah ketika seseorang berdoa dia tergesa-gesa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berdoa, ya Allah, kenapa tidak kau kabulkan ya Allah? Ya Allah, saya butuh cepat ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan? Ya, ini adalah sikap-sikap semacam ini adalah menjadikan doa-doa seorang hamba terhalang dari diijabahinya doa. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan doa seseorang, ya, selama dia tidak tergesa-gesa. Fayaqulu da'autu falam yustajab li, ya Allah, aku sudah meminta kepadamu, sudah berdoa kepadamu, kenapa engkau tidak kabulkan? Ya, sikap tergesa-gesa inilah yang menyebabkan juga doa seorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara penyebab terhalangnya doa adalah ketika seseorang, ya, isi doanya adalah sesuatu yang berhubungan dengan dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Ya, kita dilarang ketika kita berdoa apa yang kita minta mengandung perbuatan maksiat. Ya, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Akan senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama dia berdoa yang isinya dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Wa ma lam yasta'jil, dan selama hamba tersebut tidak terburu-buru. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, banyak sekali disebutkan oleh para ulama sebab-sebab terhalangnya doa seseorang, tapi yang terbesar di antara sebab-sebab penghalangnya dosa seseorang adalah sesuatu yang dia makan dari yang haram, sesuatu yang dia gunakan dari yang haram. Maka ketika kita mendapatkan diri kita sudah banyak berdoa kepada Allah, tapi ternyata doa kita belum dikabulkan, bisa jadi itu semua dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan, dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan, dan dikarenakan makanan-makanan yang haram yang mungkin ada pada diri kita. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah kabulkan. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Ya, setelah kita mengetahui penghalangnya sebab-sebab terkabulnya doa, maka saya tutup kajian kali ini, ya, dengan satu hadis Nabi SAW yang memberikan motivasi kepada kita, bahwasanya yakinlah segala sesuatu yang kita mintakan kepada Allah pasti Allah akan ijabahi. Itu satu, ya, pasti Allah akan ijabahi. Kalau Allah belum diijabahi oleh Allah, maka yakinlah ada 3 hal yang pasti Allah akan berikan kepada kita tatkala kita berdoa. Mari kita perhatikan hadis ini sebagai penutup dari kajian kita. Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salas." Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di dalamnya tidak ada doa yang mengandung dosa
Dan tidak ada doa di sana adalah memutus tali silaturahmi, melainkan Allah pasti berikan satu dari 3 kemungkinan. Ya, ini hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita memiliki sikap husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti doa yang kita lakukan, kita panjatkan kepada Allah, Allah akan kabulkan satu dari 3. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kemungkinan yang pertama Allah akan kabulkan langsung doa kita. Yang mungkin kita pernah rasakan ketika kita berdoa, ternyata dalam waktu yang sangat dekat Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, ini kemungkinan pertama yang harus kita yakini. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan jadikan tabungan nanti di akhirat. Ya, kalau kita sekarang berdoa, kemudian ternyata doa kita tidak dijawab, yakin ya, ya Allah, mudah-mudahan doa yang sudah saya panjatkan dan ternyata belum dikabulkan, mudah-mudahan ini menjadi tabungan saya nanti di akhirat. Sehingga hati kita apa? Tenang. Ya, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlah. Atau Allah akan palingkan kita dari mara bahaya. Ya, terkadang kita mungkin sedang bawa motor yang seharusnya mungkin tiba-tiba naudzubillah hampir saja kita mungkin mau tabrakan, tapi Allah palingkan kita dari musibah. Atau ada musibah-musibah lain mungkin yang seharusnya kita kena musibah tersebut, ternyata kita dipalingkan oleh Allah dari musibah tersebut. Yakinlah, ketika Allah palingkan kita dari satu musibah, itu adalah hasil dari doa-doa yang pernah kita panjatkan. Ya, maka tidak ada istilah doa yang tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan kepada Allah selama kita memenuhi syarat-syarat tadi, sebab-sebab terkabulnya doa dan sebab-sebab terhalangnya doa. Sehingga ketika kita berdoa kita yakin, ya Allah, ketika saya tidak dikabulkan, mudah-mudahan dengan doa yang saya panjatkan tidak menjadi tabungan saya di akhirat, atau Engkau palingkan aku dari mara bahaya. Ya, maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika mendengar hadis ini para sahabat mengatakan, ya, oh iya nukil ya Rasulullah. Kalau begitu kita berpanjang doa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qala Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, Allah lebih suka lagi kamu berbanyak doa. Ya, banyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diijabahi, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tabungan di akhirat kita kelak. Wallahu taala alam. Ya, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kalau ada penyebutan hadis-hadis atau ayat-ayat yang salah, maka itu juga karena kebodohan yang ada pada diri saya. Saya berlepas diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas keburukan diri yang ada pada diri saya. Adapun apabila ada kebenaran, maka itu mutlak ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.